Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Harun Masiku. Masih ingat teman-teman Harun Masiku? Kasus penyuapan terhadap ex atau mantan komisioner KPU yang hari ini belum bisa ditangkap oleh KPK. Harun Masiku adalah politisi dari PDIP, teman-teman. Sudah 2 tahun ini menjadi buron dan KPK belum bisa menangkap. Ini menjadi ironi, teman-teman. Padahal KPK ini lembaga anti korupsi yang punya peralatan cukup mumpuni, cukup canggih untuk menangkap koruptor. Banyak koruptor yang sudah ditangkap oleh KPK. Bahkan Nazarudin dulu, teman-teman, mantan pengurus Partai Demokrat yang melakukan kasus korupsi Wisma Atlet itu lari sampai ke luar negeri dan itu bisa ditangkap oleh KPK. Nah, kali ini kenapa kok begitu sulit teman-teman untuk menangkap Harun Masiku? Ada apa dengan Harun Masiku yang sampai 2 tahun ini belum bisa ditangkap oleh KPK? Dan yang menjadi heran teman-teman, kemarin KPK menyatakan bahwa mengajak ICW untuk bisa menangkap Harun Masiku tetapi dengan biaya sendiri, dan mengajak masyarakat juga untuk bisa menangkap Harun Masiku, dan itu dilakukan masyarakat sendiri dengan biaya sendiri. Ini justru menjadi ironi, teman-teman. Kenapa kok begitu ya? Menangkap satu orang Harun Masiku, mengajak ICW, mengajak masyarakat untuk aktif menangkap Harun Masiku, padahal sesuai dengan peraturan hukum pidana, masyarakat itu kan tidak punya kewenangan untuk menangkap seseorang. Yang punya kewenangan adalah penegak hukum, dalam hal ini adalah KPK, polisi, jaksa, dan sebagainya. Tetapi mengajak masyarakat untuk menangkap Harun Masiku, ini sesuatu yang aneh menurut saya. Dan pernyataan yang berikutnya, teman-teman, yang disampaikan oleh Firly Bahuri bahwa Harun Masiku tidak bisa tidur nyenyak karena diburu oleh KPK. Nah, ini juga menjadi hal yang menurut saya aneh. Kenapa Firly Bahuri mengatakan seperti itu? Mau Harun Masiku itu tidur nyenyak atau tidak tidur nyenyak bukan urusan KPK. Urusan KPK adalah menangkap Harun Masiku. Itu urusan KPK yang sampai hari ini belum bisa menangkap Harun Masiku. Nah, terkait dengan itu semua, teman-teman, kita akan baca pendapat dari Febri Diansyah yang pernah menjadi juru bicara KPK. Jadi orang KPK yang sekarang sudah keluar dari KPK ini menyikapi terkait apa yang disampaikan oleh Firly Bahuri. Kita baca berita, teman-teman, dari fajar.co.id. Lebih baik jujur dan mengaku. Febri Diansyah mengatakan kalau memang KPK nggak mampu tangkap Harun Masiku. Lebih baik jujur, tidak bisa menangkap Harun Masiku. Itu yang disampaikan oleh Febri Diansyah. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Febri Diansyah, komentari terkait ajakan KPK kepada masyarakat untuk menangkap tersangka kasus penyuapan Harun Masiku. Sebagaimana diketahui, KPK belum berhasil menangkap tersangka Harun Masiku yang sudah buron hampir 2 tahun. Febri Diansyah mengatakan, KPK diminta untuk jujur jika tidak mampu menangkap Harun Masiku. Menurut Febri, jika KPK serius untuk mencari buron Harun Masiku, lebih baik dicari dan dibuktikan. Pernyataan Febri tersebut tertuang melalui narasi di akun Twitter pribadinya @febridiansyah pada Sabtu 21 Mei 2022. Kalau memang KPK nggak mampu tangkap Harun Masiku, ya udahlah, akuin saja. Lebih baik jujur, mungkin banyak yang memahami, ucap Febri Diansyah. Tapi kalau memang ada niat dan serius mencari buron, cari dan buktikan dengan hasil, sambungnya. Diketahui mantan caleg dari PDIP, Harun Masiku merupakan tersangka dalam kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih pada tahun 2019-2024. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, menghimbau kepada masyarakat untuk membantu mencari Harun Masiku. Pada prinsipnya, keberadaan seorang buronan atau DPO ini komitmen kami apabila ada masyarakat siapapun, siapa saja yang mengetahui keberadaan atau paling tidak mirip, boleh lapor kepada kami, silahkan lapor
ucap Karyoto pada Jumat 20 Mei 2022. Kalau tidak percaya, boleh ikut juga tetapi biaya sendiri. Misalnya, kami kemana, saya akan cek. Misalnya nanti dengan bantuan kepolisian. Atau kami amankan target-target yang dimaksud, kami siap. Artinya, kami tidak menutup diri, sambungnya. Karyoto enggan menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangan proses pencarian Harun tersebut. Kendati demikian, ia menyatakan KPK tetap berkomitmen untuk terus mencari Harun Masiku. Selain itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, para tersangka yang masuk dalam DPO, termasuk Harun, tidak bisa tidur nyenyak karena masih terus dicari. Saya yakin sampai hari ini dia tidak bisa tidur nyenyak karena sampai kapanpun tetap dicari KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti tertangkap, kata Firly di gedung KPK Jakarta, Rabu 18 Mei 2022. Kata Firly, KPK juga memastikan memburu para buronan lain yang belum tertangkap. KPK masih mencatat ada beberapa orang yang masih dicari oleh KPK. Saya tidak menyebutkan satu persatu, tetapi bukan hanya satu orang, ujar Firly Bahuri. Itu teman-teman terkait Harun Masiku yang sampai hari ini belum ditangkap KPK. Ini menjadi sesuatu yang aneh teman-teman. Kenapa KPK yang punya peralatan cukup canggih tidak bisa menangkap Harun Masiku? Padahal dulu Harun Masiku itu ada di Indonesia dan katanya sekarang sudah pergi ke luar negeri. Itu katanya teman-teman. Tetapi kita tidak tahu pasti sebenarnya KPK ini bisa tidak menangkap Harun Masiku. Padahal teman-teman, koruptor yang lari ke luar negeri itu mudah dicari oleh pihak KPK dulu waktu Novel Baswedan. Tetapi sekarang begitu sulit untuk menangkap seorang Harun Masiku. Harun Masiku adalah kader dari PDIP yang pernah menyuap ex-komisioner KPU. Nah, ini menjadi pertanyaan teman-teman. Kenapa kok begitu sulit untuk menangkap Harun Masiku? Ada juga yang memberikan sindiran teman-teman kepada Novel Baswedan. Pada waktu Novel Baswedan itu berada di KPK, kenapa juga tidak bisa menangkap Harun Masiku? Nah, kemarin ada jawaban dari Novel, pada waktu Harun Masiku itu ramai menjadi perbincangan, ruang gerak Novel Baswedan dan teman-temannya, ada 75 orang itu teman-teman, kan tersandung kasus TWK, tes wawasan kebangsaan, yang ini tidak lolos menjadi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN. Nah, terjadi kemelut di situ sehingga kewenangan dari Novel Baswedan dan kawan-kawan ini tidak punya akses untuk menangkap Harun Masiku, tidak punya kewenangan untuk itu. Kemudian TWK itu berlanjut sampai beberapa lama dan Harun Masiku juga menjadi masalah belum terselesaikan. Jadi kewenangan itulah yang tidak ada di Novel Baswedan pada waktu Novel ini terkena masalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Dan sekarang teman-teman, pihak Novel Baswedan ini sudah aktif di kepolisian dan juga menawarkan kepada pihak KPK kalau ingin butuh bantuan, pihak Novel dan teman-teman itu siap memburu Harun Masiku dalam waktu dekat akan bisa ditangkap. Dan tentunya ada koordinasi dari pihak Kapolri. Kenapa Novel Baswedan ini bekerja di kepolisian. Dan Novel tidak bisa bekerja sendiri teman-teman. Kalau tidak ada kewenangan untuk menangkap Harun Masiku. Harus ada kewenangan baru Novel Baswedan dan teman-teman bergerak. Tetapi kalau tidak ada kewenangan, bahkan Raja OTT sekalian, itu tidak bisa menangkap Harun Masiku. Kenapa? Karena tidak punya kewenangan. Nah, kewenangan sekarang ada di tangan KPK. KPK diberikan keleluasaan untuk menangkap koruptor. Tapi sampai hari ini belum juga ditangkap oleh pihak KPK. Ini kan menjadi pertanyaan, kenapa kok begitu sulit menangkap Harun Masiku? Jadi tidak salah kalau Febri Diansyah ini menyindir KPK. Lebih baik jujur kalau tidak bisa menangkap Harun Masiku. Artinya kan tidak bisa bekerja untuk menangkap koruptor, padahal menangkap koruptor adalah tugas dari KPK. Jadi ini sindiran yang cukup tajam dari Febri Diansyah. Walaupun pihak KPK mengatakan boleh membantu KPK dalam menangkap Harun Masiku tetapi dengan biaya sendiri. Ini menjadi sesuatu yang lucu menurut saya, karena kewenangan untuk menangkap seseorang itu tentu harus ada aturannya.
Ini kan masalah pidana. Yang bisa menangkap penjahat koruptor itu ya tentunya adalah pejabat terkait yang punya kewenangan, yaitu pihak kepolisian, pihak KPK, kejaksaan, dan sebagainya, yang punya kewenangan lah. Bukan masyarakat dilibatkan untuk menangkap Harun Masiku dengan biaya sendiri. Wow, ini sesuatu yang aneh menurut saya. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.